Halo, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin membagi sedikit firman Tuhan di dalam Matius yang saya ambil dalam Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12, yaitu tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Tujuannya itu untuk menyadarkan jemaat tentang pengajaran sesat dan tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, yaitu khususnya jemaat-jemaat di kota yang cenderung yang berhadapan dengan banyak-banyak pengajar-pengajar yang belum tentu kebenaran yang dipertanggungjawabkan. Inti khotbah adalah mengingatkan umat Tuhan agar tetap waspada terhadap ajaran dari pengajar-pengajar sesat maupun ajaran-ajaran yang bersifat tradisi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab yang benar. Mari kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti jika kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Tetapi ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus melakukan pelayanannya, ia selalu diikuti oleh banyak orang, dari kalangan bawah, termarginalkan, hingga orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Karena setiap perkataan Yesus memiliki kuasa, ia berkata-kata sebagai orang berotoritas. Ia berbeda dengan ahli-ahli agama pada umumnya di zaman itu. Pada zaman Yesus, ketika ia melakukan pelayanannya, ada 2 sekte yang kerap terlibat dalam diskusi, itu mencoba Yesus, menanyakan kuasa yang ada pada Yesus, tapi juga meminta tanda-tanda. Namun demikian, Yesus sering mengecam sikap beragama mereka sebagai orang-orang munafik, sebab mereka mengajarkan kepada orang lain sedangkan mereka tidak melakukannya. Itu dapat kita lihat dalam Matius pasal 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Siapakah itu orang Farisi dan Saduki yang dimaksudkan oleh Yesus? Orang Saduki itu berasal dari kaum Sadok, dan orang Farisi berasal dari kaum Hasidim. Pada waktu pemerintahan Yohanes Sirkanus, mereka adalah ahli-ahli tafsir tradisi dari mulut ke mulut yang berasal dari para nabi. Orang Saduki dan Farisi adalah 2 kelompok yang berbeda cara pandang dalam memahami kitab suci. Mereka sering berdebat dalam doktrin tertentu, misalnya
Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, bahwa ada kehidupan setelah kematian, sedangkan kelompok orang Farisi percaya sebaliknya. Jadi catatannya, orang Farisi dan Saduki tidak akur satu sama lain. Namun dalam hal mencobai Yesus, mereka sama-sama seolah-olah hubungan mereka itu baik. Menurut sejarawan apologet Yahudi Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities 12, kebanyakan orang Yahudi akan meminta nasihat dan pertimbangan mengenai kasus-kasus pelik dalam kehidupan mereka kepada orang-orang Farisi daripada kepada raja atau imam besar maksudnya. Karena kepercayaan masyarakat begitu besar kepada mereka sehingga mereka mendapat kedudukan yang penting di dalam masyarakat, yaitu sebagai Sanhedrin atau majelis agama. Karena masa merasa memiliki pengaruh atau merasa dirinya terhormat, maka mereka menganggap diri mereka orang beragama yang saleh. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang-orang Saduki, dan mereka selalu mencari pujian dengan ketaatan lahiriah pada ritus eksternal dan dengan menampilkan penampilan yang lahiriah bentuk kesalehan mereka. Mereka membanggakan diri atas perbuatan baik yang mereka anggap baik. Apa yang mereka lakukan hanya untuk popularitas mereka sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak itu, dan pada saat murid-murid menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ayat 5, kemudian Yesus mengajar khusus mereka agar waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di dalam ayat ini, ragi adalah lambang kejahatan dan pencemaran menunjuk kepada ajaran orang Farisi dan Saduki tadi. Yesus menyebut ajaran mereka itu ragi karena sebagian kecil saja dapat merembes dan mempengaruhi sekelompok besar orang sehingga percaya kepada hal yang salah. Ayat 6. Namun perkataan Yesus itu membuat para murid salah memahami maksud perkataan Yesus. Mereka berpikir bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah roti. Kenapa sampai kata ragi ini digunakan Yesus? Sehingga membuat para murid tidak mengerti maksudnya. Karena kata ini diucapkan Yesus setelah terjadi dialog antara dirinya dengan orang-orang Saduki dan Farisi itu. Kemudian pergi dari hadapan orang-orang Farisi dan Saduki yang ingin mencobainya itu, yang dapat dilihat pada perikop sebelumnya, yaitu ayat 1-4. Hal ini yang membuat para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus itu. Walaupun mereka setelah sekian lama menjadi murid Yesus, mereka sendiri melihat sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mendengar sendiri ajaran-ajaran dari Yesus, mereka masih saja gagal untuk mengenal siapa Dia. Dalam konteks perikop ini, ragi yang dimaksudkan Yesus adalah ajaran orang-orang Farisi dan Saduki, bukan ragi beroti. Barulah murid-murid itu dapat mengerti. Ayat 11 dan 12. Namun kenapa harus ragi? Kenapa harus pakai kata ragi? Coba mari kita lihat ragi itu. Ragi dalam bahasa Yunani atau simes namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bahan fermentasi, bahan untuk membuat tape dan arak, adonan dan lain sebagainya. Dan efek dari ragi adalah ragi dipergunakan sebagai bahan fermentasi makanan atau mengembangkan adonan roti. Ragi kerap menjadi bahan simbol dosa sebab sifatnya yang membusukkan. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi yang keburukan dan kejahatan, tetapi
dengan ragi yang tidak beragi, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudara, di sisi lain Yesus menggambarkan kerajaan sorga. Ia menggunakan perumpamaan ragi sebagai sesuatu yang membuat pengaruh yang sangat cepat dan kuat. Galatia 5 ayat 9. Sedikit roti saja menghampirkan seluruh adonan. Dapat kita bayangkan betapa pengaruh kuat dari bahan ragi atau fermentasi ini terhadap bahan-bahan lain, sehingga bentuk maupun rasanya pun beda dari yang aslinya. Ketika kita tidak menggunakan bahan ragi atau fermentasi ini, begitu pula yang dalam pengajaran atau doktrin akan menjadi sangat berpengaruh dan kuat, sehingga kemurnian dan kebenaran tentang firman Allah bisa disalah tafsirkan sebagai perisai dan batu loncatan demi kepentingan pribadi tertentu. Lukas 20 ayat 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang besar, yang berat. Dari perkataan Yesus ini dapat kita ketahui bahwa apa yang pemimpin-pemimpin agama Yahudi ajarkan kepada orang-orang pada zaman itu tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang, yaitu kesombongan rohani. Matius 23 ayat 5-6. Pesan dari firman Tuhan ini tidak hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan itu menjadi Injil yang terbuka bagi semua orang. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan, jangan dilakukan dengan popularitas demi popularitas, tetapi benar-benar dari dalam hati, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan show off. Sebagai penutup, Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak pengajar atau penyesat-penyesat yang berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak hanya mengingatkan kepada para murid pada masa itu, tetapi juga mengingatkan kita agar berjaga-jaga atau waspada terhadap ajaran-ajaran sesat di zaman ini, di masa kita ini, di mana ragi, Farisi dan Saduki yang dimaksudkan adalah pengaruh jahat yang menyusup dari musuh-musuh Kristus, yang mencoba masuk untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan di bawah kendali mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak murni lagi untuk diterapkan dalam hidup kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.